Ini yang sudah sudah tahu, alhamdulillah jadi tambahan. Nama beliau adalah Syekh Dr. Ali Kailani. Berbicara Kailani, salah satu marga yang asalnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani punya anak, salah satunya adalah Hasan Kailani, dan beliau ada termasuk cucunya. Nah, jadi kalau saya secara nasab, insyaallah nasab beliau bersambung ke Hasan bin Ali dari jalur Syekh Abdul Qadir Jailani dan nyambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian bagi yang ibu bapak ngaji di pesantren pasti mendapati kitab-kitab beliau karena beliau menulis banyak. Salah satunya mu'allaf ya. Tadi kitab. Nah, mana? Al-Mabhath Al-Aqdiyah Maidhabi Adhkar. Ya, jadi zikir-zikir beliau juga tulis gitu ya. S1 S2 beliau khusus di bidang akidah. Dan memang terakhir sebelum ke Kampung Maghfirah, beliau merupakan dekan Fakultas Syariah di Universitas Suriah. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan beliau untuk bisa berkumpul dengan istrinya dan keluarganya yang sekarang masih ada di Suriah dan belum bisa keluar dari Suriah. Ya, kita doakan di majelis yang mubarak ini untuk bisa kemudian ke sini dan bersama dengan beliau mendampingi jihad beliau menyebarkan ilmu khususnya di Kampung Maghfirah. Ya. Baik, nabda insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semakin bahagia, semakin semangat, semakin bermanfaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam tercurah terlimpah kepada pemilik akhlak yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna bihi ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, tambahkanlah kami kepahaman akan agamamu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-fawza wan najaha wal falah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami meminta padamu untuk dimenangkan di dunia, termasuk hamba-hamba yang bahagia dan mendapatkan kemenanganmu di dunia dan di akhirat. Dan kami berlindung padamu dari terhalang dari semua kebaikan darimu, termasuk hamba-hamba yang melarat dan dijauhkan dari rahmatmu. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkanlah kami juga di arasmu, di akhiratmu, dan bersama orang-orang taat ya Rabbal Alamin. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan kebaikan, digolongkan bersama orang-orang yang dibahagiakan bersama mereka al-mutaqabbirin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bebaskanlah dari kami dan keluarga kami serta siapapun yang kami cintai dari api neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab dan tanpa azab, dan rezekikanlah kami untuk bisa melihat-Mu, wajah-Mu yang mulia dan indah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia pada kami, kebaikan akhirat pada kami, dan jauhkanlah kami dari api neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan para bapak, kami menyambut dan kemudian selamat datang di Masjid I'tikaf Kampung Maghfirah. Dan Syekh sangatlah senang dan merasa terhormat karena bisa berbicara di depan ibu dan bapak, dan sangatlah senang dengan melihat ibu dan bapak semua.
من الجنة نزلا. Amatlah sangat baik keadaan ibu dan bapak, dan ibu dan bapak sekarang sedang dijamu dari jamuan yang turun dari surga. حديثنا في هذا حديثنا سيكون حول سورة العصر. Insya Allah pertemuan kita pada pertemuan kali ini menyambung dengan pembahasan yaitu surat Al-Asr. Siap? Siap? Siap. Siap? Siap? Mana suaranya? Capek karena makan? Ya, himmah dulu, ikutin Syekh ya, yang belum tahu. Lami alaikum Pak. Lalu kamu terus. Lepas alhamdulillah. Ya, himah. Ikutin Syekh ya, Syekh ngikut, Syekh bicara, kita juga bicara di belakang beliau. Himmah fawqal qimmah hatta al-jannah. Himmah fawqal qimmah hatta al-jannah. Himmah fawqal qimmah hatta al-jannah. Sabat hatta al-mamat. Sabat hatta al-mamat. Sabat hatta al-mamat. Insyaallah. Ngerti? Baik. Himmah itu ibu dan bapak artinya keinginan tertinggi. Himmah fawqal qimmah, keinginan tertinggi kita untuk taat pada Allah, mengalahkan puncak-puncak tertinggi. Karena fawqal qimmah itu puncak gunung tertinggi. Ya, itu. Jadi kita taat harus kuat, harus berkeinginan tinggi melebihi capaian puncak gunung tertinggi. Fawqal qimmah seperti itu. Hatta hatta jannah, sampai surga. Keinginan kita baru berhenti ketika kaki kita menginjakan surga. Yang kedua, sabat, kita semua kenal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Nah, tsabbit itu diteguhkan, dikokohkan. Teguhkanlah ya Allah, kokohkanlah ya Allah dalam keimanan dan ketaatan hatta mamat, sampai meninggal. Itu artinya. Bismillah, awal ma nabda'u bi muhadaratana al-busra lakum. Bismillah, dengan nama itu kita buka dan kita sampaikan kabar gembira. Busra min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah suatu orang berkumpul dalam majelis dari majelisnya Allah, mereka saling membaca kitab Allah dan saling mempelajari antara satu dengan yang lain, illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali Allah akan turunkan padanya sakinah, ketenangan, dan Allah akan lingkupi dengan rahmat kasih sayangnya, dan para malaikat akan mengelilinginya, dan Allah akan menyebutkan nama-nama kita di majelis yang lebih baik dari majelis kita. Begitu indah hadis ini dan kabar gembira bagi kita, dan kita akan belajar sama-sama tadabbur dan tafsir surat Al-Asr. تتنزل السكينة والرحمة والملائكة ويذكرون الله عز وجل. Ada 4 tadi ya. Allah akan turunkan ketenangan, Allah akan lingkupi dengan kasih sayangnya, rahmatnya, Allah akan lingkupi malaikat yang mendoakannya, dan yang keempat, Allah akan sebutkan nama-namanya di majelis yang lebih baik dari majelisnya. وفي الحديث الآخر في نهايته في ذكر جماعة اجتمعوا في ذكر الله قال يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لكم. Dan dalam riwayat yang lain berhubungan keutamaan dalam majelis ilmu, Allah katakan kepada malaikatnya, ya malaikatku, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka dosa-dosa mereka semua. فنحن أيها الإخوة والأخوات والآباء والأمهات
روضة من رياض الجنة في الدنيا قبل الآخرة. Dan kita ibu dan bapak saat ini sedang duduk di Raudhah min Riyadhil Jannah, taman dari tamannya surga. ألا تحفظون سورة العصر؟ Ibu bapak sudah hafal surat Al-Asr? هذه بعد البقرة مباشرة أو قبل آل عمران؟ Posisinya setelah Al-Baqarah atau setelah Ali Imran? Di mana tempatnya? Juz 30. Betul. Juz 30. ألا تحبون أن تكونوا من أهل السعادة؟ Ibu bapak ingin hidup dalam keadaan bahagia? Nah, كل إنسان في هذه الدنيا يبحث عن السعادة. seluruh manusia yang hidup di dunia mencari kebahagiaan. وبعض الناس يظن أن السعادة بكثرة المال. Orang ada yang menyangka sumber kebahagiaan adalah materi, uang. وبعض الناس يظن السعادة بكثرة النساء. Sebagian orang menganggap kebahagiaan itu dengan banyaknya istri. وبعض الناس يظن أن السعادة بكثرة الأولاد. Sebagian orang menganggap bahagia itu banyaknya keturunan. وبعض الناس يظن أن السعادة بكثرة السيارات والعقارات والبيوت. Atau sebagian orang juga menganggap kebahagiaan pada saat banyaknya mobil, megahnya rumah, dan juga yang lainnya. وبعض الناس يظن أن السعادة بالرياسة والوجاهة والأمارة. Dan sebagian orang menganggap kebahagiaan itu dengan mempunyai jabatan, ya, jabatan dan wewenang. وبعض الناس يظن أن السعادة والراحة هي بشرب الخمور والمخدرات. Dan sebagian orang menyangka kebahagiaan dan ketenangan dengan meminum khamr dan juga segala yang memabukkan. وبعض الناس يظن أن السعادة بالسفر إلى بلاد أوروبا وأمريكا وبلاد الغرب. Atau sebagian orang menyangka bahagia itu saat bepergian banyak ke berbagai negara. وبعض الناس يظن أن السعادة بلعب كرة القدم ومتابعة كأس العالم وغير ذلك. Atau sebagian orang menyangka kebahagiaan pada saat bisa bermain bola, menontonnya dan mendapatkan piala dunia. لكن في سورة العصر التي سندرسها الآن بين الله سبحانه وتعالى سبيل النجاة والسعادة والربح والفوز والفلاح. Namun di dalam surat Al-Asr ini Allah menegaskan kepada kita bahwa kunci mendapatkan kemenangan, keberuntungan dan kemenangan di dunia adalah هيا نقرأ سورة العصر dengan جماعة. apa yang disebutkan di dalam surat Al-Asr. Mari kita baca bareng-bareng. تحفظون؟ Hafal semua? هيا بسم الله الرحمن الرحيم. Ta'ud dia bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ما شاء الله. هذه السورة أيها الإخوة رغم أنها قصيرة لكنها لها أهمية عظيمة. Ibu bapak perhatikan, surat ini pendek namun keutamaannya begitu agung dan besar. فيها منهاج لحياتنا في الدنيا والآخرة. Di dalam mentadaburinya ada tips untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. فهي دستور وقانون نمشي فيه في الدنيا والآخرة لنصل في الدنيا لنصل فيه إلى جنة الآخرة. Dia adalah aturan serta keterangan yang akan mengarahkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. يقول الإمام الشافعي رحمه الله Berkatalah Imam Syafi'i mengenai keutamaan dari surat ini. ينزل الله للناس حجة عليهم إلا سورة العصر لكفتهم. Jika Allah tidak menurunkan hujjah, itu alasan dari yang lain kepada manusia selain surat ini, maka ia telah cukup.
لماذا؟ لأنها تبين الخطوط التي سيمشي عليها المؤمن في هذه الدنيا. Kenapa? Karena di dalamnya sudah cukup untuk menerangkan jalan-jalan apa saja yang menyebabkan manusia itu hidupnya selamat atau tidak. وروى الإمام الطبراني في معجمه Imam At-Tabrani mengatakan di dalam kitabnya Al-Mu'jam, عن بعض الصحابة رضي الله عنهم diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum, يقول هذا الصحابي كان الرجلان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ كل واحد منهما على الآخر سورة العصر. Ini penting, ibu dan bapak. Ini sunnah yang tertinggal. Para sahabat tidaklah ketika bertemu dan akan berpisah, tidak pernah berpisah kecuali di antara satu atau keduanya membacakan surat Al-Asr pada saat berpisahnya. فإذا قرأ كل واحد سورة العصر افترقا وسلم بعضهما. Dan jika telah membaca antara satu dengan yang lain, barulah mereka berpisah. أيها الإخوة والأخوات، هذا القرآن العظيم أنزله الله لنتدبره ولنتدارسه ولنتأمله ولنعمل به. Para ibu, para bapak, Allah menurunkan Al-Quran pada kita dengan segala keutamaannya, bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk ditadaburi, tapi untuk diamalkan. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ya, ini dalam surat Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati kalian yang telah terkunci? هذا القرآن أنزل للتدبر. Al-Quran ini diturunkan untuk kita tadabburi. تعالوا نتدبر هذه الآيات من سورة العصر المعجزة التي لم يستطع العرب مع فصاحتهم وبلاغتهم وشدة بيانهم أن يأتوا بسورة قصيرة هذه القصة. Mari ibu dan bapak kita tadabburi ayat ini yang walaupun dia pendek, namun bangsa Arab seluruhnya belum bisa menyamainya dan bisa menandinginya. فهي سورة معجزة قصيرة بليغة. Dia surat yang pendek namun penuh dengan mukjizat dan penuh dengan keutamaan yang banyak. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. Allah katakan demi waktu, demi masa. المفسرون الواو هنا للقسم. Para mufassir mengatakan waw di sini merupakan waw sumpah. وهذا القسم هو توكيد من الله عز وجل على عظم الذي أقسم به وهو العصر. Dan qasam di sini menunjukkan bahwa Allah bersumpah atas nama makhluknya karena saking agungnya perkara itu. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. Dan tentu Allah bebas untuk bersumpah dengan makhluknya karena keutamaan dan keagungannya. وقد أقسم الله وحلف في عدة مخلوقات. من يأتينا آيات. Dan Allah dalam Al-Quran juga telah bersumpah dengan semisal makhluknya. Kira-kira ada yang tahu ayat apa aja yang bersumpah dengan makhluknya Allah? Waktuha, demi waktu duha. Waktu dan demi gunung Tur Sina. Wal fajar dan demi waktu fajar. Wan nazi'at dan demi malaikat yang mencabut nyawa. Wan najmi dan demi gugusan bintang atau dengan bintang. Wasyamsi wal laili idza. Itu semua. Dalam Al-Quran banyak yang menunjukkan keutamaan yang disebutkan ini. Kenapa Allah bersumpah atas nama makhluknya? Pertama, karena keagungan hal tersebut, perkara tersebut, dan yang kedua karena pentingnya dan amat sangat mulianya hal tersebut. Pertanyaan. هل يجوز نحن البشر أن نقسم بغير الله؟ Apakah kita sebagai makhluk boleh bersumpah selain atas nama Allah? Tidak. Tidak. La yajuz. لا يجوز. Enggak boleh.
لا boleh. Nah. Tidak boleh. لا يجوز أبدا. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك. Karena beliau ini dosen akidah, nggak boleh kita bersumpah atas nama selain Allah dan hukumnya syirik kalau itu terjadi. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت أمشي وأحلف بأبي. الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم. Nah, suatu ketika Umar itu berjalan, kemudian bersumpah dengan nama bapaknya. Karena zaman jahiliyah dulu, masyarakat Arab kalau bersumpah atas nama bapaknya karena membanggakan bapak. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم. Kemudian Rasul mendengarnya langsung bersabda, wahai sekalian manusia, semuanya Allah telah mengharamkan kalian untuk bersumpah atas nama bapak-bapak kalian. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaklah bersumpah atas nama Allah atau tidak, diam. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Allahu Akbar. Perhatikan, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah musyrik. انظروا يا عمر بن الخطاب لم يقل يا رسول الله نحن متعودون على هذه العادة. قلنا يا رسول الله ماذا قال؟ والله ما حلفت بعد ذلك بغير الله. Perhatikan contoh Umar untuk kita teladani ibu dan bapak. Setelah mendengar itu, apakah Umar menolak? Tidak. Umar mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan bersumpah setelah ini melainkan karena Allah. بعض الناس يحلف بالكعبة، بعض الناس يحلف بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة أو بآبائه أو أمهاته أو بشرفه أو بالأمانة أو بأولاده أو ببصره أو بالولي فلان الجيلاني أو بالسلطي أو بالحبيب. هذا لا يجوز. Ibu bapak, sebagian orang ada yang bersumpah dengan nama Ka'bah, dengan nama Muhammad, dengan nama malaikat, dengan nama orang-orang yang terkenal, dengan orang-orang alim, bahkan dengan kakeknya beliau, katanya Jailani. Gak boleh, ini haram. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلف الصحابة باسمه وبالكعبة نهاهم أن يحلفوا بالكعبة وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Ya, karena juga Rasul mendapati ada di kalangan sahabat yang bersumpah atas nama Nabi, Rasul melarangnya, gak boleh. إذن هذه المسألة الأولى من تدبر سورة العصر وهي مسألة الحلف بالله عز وجل. Baik, ini pelajaran pertama dari surat Al-Asr, bahwa sumpah harus karena Allah, harus dengan nama Allah dan bukan karena selainnya. قال سبحانه وتعالى والعصر. ما معنى العصر هنا؟ Allah katakan kembali, dan demi waktu. Apa makna waktu di sini? العصر فيه عدة أقوال من العلماء. Ada mengatakan demi masa atau demi waktu ya. Para ulama mengatakan banyak sekali tentang keutamaan waktu ini. قال بعض العلماء أن العصر هو الليل والنهار وهو الدهر كله. Nah, ulama mengatakan kata al-asr di sini lail wan nahar, malam dan siang. Maksudnya dahar. Dahar itu seluruh waktu. والزمان كله من أوله إلى آخره يسمى دهر. Nah, zaman itu waktu dari awal sampai akhirnya disebut sebagai dahar, bahasa Arabnya dahrun. Maka sepanjang waktu. والله أقسم بالدهر بما فيه تقلبات، يموت هذا ويحيا هذا وينتصر هذا ويوسم هذا ويشفى هذا ويمرض هذا ويغنى هذا ويفتح هذا. فيه تقلبات عجيبة. Perhatikan, dengan waktu ini terjadi pergantian. Ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang lahir, ada juga yang dikubur dan lain sebagainya. Para ulama ajibah di sini hal yang ajaib dengan waktu karena silih berganti. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار. نهار يأتي وليل يذهب، الليل يأتي ونهار يأتي. Dan Allah yang mempergilirkan malam dan siang. Sekarang siang akan datang malam, datang berganti, siang pun terbit, dan begitulah. وجعل الله الليل والنهار آيتين أحدهما مبصر وهي النهار والثاني مظلما. لماذا؟ لنذكر ولنعلم عدد السنين والحساب. Ya, dan Allah telah berkata dalam Al-Quran bahwa siang dan malam itu merupakan bukti tanda-tanda kebesarannya. Maka Allah juga sebutkan di sini karena tanda waktu itu mempergilirkan siang dan malam salah satunya. القول الثاني أن
العصر هو صلاة العصر أقسم Yang kedua, makna yang kedua tadi apa? Waktu. Yang kedua maknanya sholat asar. وأقسم الله هنا بصلاة العصر لأهميتها بين الصلوات. Para ulama mengatakan kenapa dengan sholat asar? Karena keutamaan dan keagungan waktu ini. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan hafizu, jagalah oleh kalian ada shalawatil wusta, yaitu salat yang pertengahan, wa qumu lillahi qanitin, dan menegakkanlah salat dengan diam. Qanit itu diam. Salatul wusta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila salatul asr. Dan Rasul mengatakan maksud salat wusta di sini salat asar, subuh dua asar. Qala sallallahu alaihi wasallam man shalla al-bardain al-fajr wal asr dakhala al-jannah. Nih, dalam hadis barang siapa yang sholat di dua waktu yang penuh dengan dingin maka masuk surga. Maksudnya fajar dan asar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Rasul mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka telah terhapus amalnya. Hiya muhimmah min bain salawatil khamsi. Dan ia merupakan keutamaan waktu yang agung dari antara 5 waktu salat. Ala jami' al-aqwal fi qawl Allah azza wa jalla wal 'asr fihi al-amru bi ta'dhim al-waqt wa 'adami dhahab al-waqt bighayri ta'ati Allah azza wa jalla. Al-thalith? La. Ala jami' al-aqwal. Tamam. ففيه تعظيم للوقت وعدم هدره فيما لا يرضي الله عز وجل. Ibu bapak, para ulama telah sepakat wal asr di sini adalah bentuk perintah wajib yang harus kita perhatikan karena saking pentingnya mengenai waktu yang harus kita jaga dan kita harus maksimalkan. Rasulullah SAW mengatakan, ini semua kita hafal. Apa? Iktanul khamsan, manfaatkanlah yang 5 sebelum datang 5. Hayataka qabla mautik. Hidup sebelum mati. Syababaka qabla haramik. Waktu muda sebelum waktu. Faragaka qabla syughlik. Luangnya waktu sebelum sibuk sempit. Sihhataka qabla saqamik. Sehat kita sebelum sakit. Ghinaka qabla faqrik. Dan kaya sebelum miskin. Dan hadhihi khamsun bi khams ihfazuha fiha muhafazah maka manfaatkanlah 5 hal ini sebelum datang hal yang 5 karena kelak kita akan mengalami itu semua. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain 2 nikmat maghbunun fihi ma katsirun minan nas yang banyak orang lalai karenanya, sehat, waktu sehat dan waktu luang. Dan ulama mengatakan waktu itu seperti hanya pedang, jika engkau tidak gunakan ia yang akan membunuhmu. Nah, dan setiap waktu itu kita biarkan dia akan pergi juga. Namun yang pasti adalah dia akan datang penyesalan kepada kita, entah pada saat kita meninggal atau kita di dalam kubur. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Maka dari itu marilah bersegera melakukan ketaatan. Allah katakan dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan juga kepada surga yang seluas langit dan bumi. Qala ta'ala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam surat Al-Mutaffifin Allah mengatakan dan dalam perkara demikian hendaklah kalian saling bersegera. Idzan huna fil ayati ula aqsama Allahu bil 'asri.
ثم ماذا صار على ماذا قال إن الإنسان لفي خسر. Baik, yang pertama Allah bersumpah atas keagungan waktu. Yang kedua, sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian. Seluruh manusia. إن الإنسان يعني كل إنسان كل جنس الإنسان لفي خسر. Perhatikan, inna di sini taukid. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. كل الناس لفي خسر يعني لفي هلاك لفي عذاب لفي خيبة لفي غبن إلا. Semua manusia dalam keadaan merugi, dalam keadaan halak itu tidak untung, ya rugi, ya, dan juga berada dalam kekurangan. إذن هؤلاء الناس كلهم في خسارة إلا فئة واحدة لها صفات أربعة. Nah, kecuali satu golongan yang mempunyai 4 sifat. إذا أردتم الربح والسعادة في الدنيا والآخرة فطبقوا هذه ال4 صفات. Jika kita ingin untung dan bahagia dunia dan akhirat, maka mari kita sama-sama untuk mengamalkan yang 4 ini. فمن اتصف بهذه الصفات ال4 فهو الناجي من الخسارة في الدنيا والآخرة. Barang siapa yang mempunyai 4 sifat ini, dialah orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. كما قلت قبل قليل بعض الناس يظن أن المزارع حاول في التجارة وفي الأولاد في هذه التي ذكرتها، لكن الربح الحقيقي هو الفوز يوم القيامة. Sebagaimana di awal disebutkan, sebagian orang menyangka kebahagiaannya dengan anak, dengan harta, dengan semua kekayaan. Namun Allah mengabarkan hanya 4 yang akan selamat dan juga bahagia dunia akhirat. Allah Ta'ala كل نفس ذائقة الموت. Allah katakan setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. كل نفس ذائقة الموت. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Dan hanya orang-orang di akhirat kelaklah yang akan dibalas dengan sempurna ganjarannya. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang beruntung atau menang. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. إذا أحببت وأحببت أن تفوزي وتزحزحي عن النار وتدخل الجنة اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Jika kita ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mari kita dengarkan hadis dari Rasulullah SAW. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Diriwayatkan dari Imam Muslim dan juga dari sahabat radhiyallahu anhu. قال صلى الله عليه وسلم. Rasulullah SAW bersabda, من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه. Maniyah itu yang disayang maut. Barang siapa yang diinginkan untuk dijauhkan dari neraka, maka hendaklah sebelum datang kematian padanya untuk kemudian memperbaiki keadaan. إذن هناك 4 صفات. Ada 4 sifat yang Allah sebutkan. من اتصف بها فهو ناج من الخسارة. Barang siapa yang bersifat mempunyai sifat 4 ini, maka dia selamat di akhirat. Allah katakan, Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Allah katakan sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman. Yang pertama, ya, mereka orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang pertama yaitu iman.
dan iman itu tidak sah tanpa ilmu. وبماذا نؤمن أيها الإخوة والأخوات؟ Pertanyaan, kenapa kita beriman ibu dan bapak? ما هي أركان الإيمان الستة؟ Ada yang tahu rukun iman yang keenam? Yang enam, apaan? عرفتها ما هي الأركان؟ Rukun iman pertama, الإيمان بالله، beriman pada Allah. Kedua, ملائكة، malaikat. Tiga, كتب، kitab-kitab yang diturunkan. Empat, رسل، rasul-rasul. Lima, الآخر، hari akhir. Enam, قدر خيره وشره. takdir yang baik dan yang buruk. إذا لا بد أن نحقق هذا الشرط وهو الإيمان الصادق بهذه الأركان كلها. Artinya kita harus mengimani dengan keimanan yang yakin sempurna dengan kerukun iman yang enam ini. فإذا آمنا بالله حق الإيمان Dan jika kita telah beriman dengan iman yang sebenarnya, الله السعادة في الدنيا والآخرة Allah akan menuliskan kita termasuk hamba yang bahagia dunia dan akhirat. ورزقنا الله الفوز والنعيم في الدنيا Dan والآخرة. Allah akan merezekikannya padanya rezeki di dunia dan di akhirat. المؤمن أيها الإخوة والأخوات يعيش في سعادة في قلبه. Ini penting. Kita mukmin, lihat kata Syekh, seyogianya setiap orang beriman bahagia hidupnya dunia dan di akhirat. المؤمن يعيش في جنة في قلبه حتى أنه يشعر بلذتها. Ya, karena setiap mukmin akan merasakan nikmat lezatnya surga di dalam hatinya sebelum surga di akhirat. المؤمن تجده مطمئن Dan setiap mukmin akan Allah berikan ketenangan, منشرح الصدر kelapang dadanya, ليس بجزع ولا هلوع. bukan kemudian berkeluh kesah lagi banyak mengeluh, تجده يبسط يده بالخير والكرم والجود. atau kemudian dia meminta-minta dengan kepada siapa yang bisa memberikan belas kasihan padanya. إذا أصابته مصيبة يقول قدر الله وما شاء Ini فعل. perhatikan, ini sifat mukmin. Jika diberikan musibah, dia akan mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. فلا يجزع ولا يضطرب ولا يتسخط على أقدار الله. Dan tidak boleh dia mengeluh ataupun kemudian tidak terima dan jengkel dengan takdir yang telah Allah tetapkan baginya. الإيمان أيها الإخوة والأخوات ليس قول بلسان فقط. Ini perhatikan, iman itu bukan hanya di lisan mengatakan iman saja, tidak cukup. الإيمان قول بلسان وشجرة تزرع في القلب. Dan iman itu harus diucapkan dengan lisan, namun akarnya menghujam dalam dada kita. وهذه الشجرة تثمر الثمار الصالحة على الجوارح. Dan pohon yang akarnya merambat kuat dalam hati ini akan tumbuh dan mempunyai buah. قال تعالى Allah katakan, ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ini dalam surat Ibrahim, silahkan dilihat. Bukankah kalian pernah melihat perumpamaan sebuah pohon yang itu kemudian akarnya kuat dan batangnya menjulang ke langit dengan membuahi buah yang thayyib, baik? كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. Yang mana pohon itu ya berbuah menghujam dalam akar yang kuat, tumbuh ke atas dan memberikan buah di setiap saat. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Dia akan berbuah di setiap musim dan dengan izin dari Rabb-nya. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Itulah pemisalan yang Allah berikan kepada manusia supaya mereka mengingat. يقول صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, الإيمان بضع وسبعون شعبة. iman itu terdapat tingkatan. Berapa? 73 tingkatan. أعلاها قول لا إله إلا الله. Yang paling tinggi perkataan La ilaha illallah. أدناها إماطة الأذى عن الطريق. Dan yang paling rendah menyingkirkan duri di jalan. والحياء شعبة من شعب الإيمان. Dan rasa malu bagian dari
tanda keimanan. هل أحد منكم قرأ عن هذه الشعب وقال أنا سأحقق 77 شعبة أو 77 شعبة؟ 77. 77. Ya, apakah di antara kita pernah mengamalkan dari cabang iman ini yang Rasul tadi katakan di antara 73 kurang lebih macam apa? Iman? Sudah kita pernah? Alhamdulillah. قرأت عن هذه الشعب: الصلاة شعبة، الصيام شعبة، الزكاة شعبة، الحج شعبة، بر الوالدين شعبة، الأمر بالمعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والتسبيح شعبة، والذكر شعبة، والدعاء شعبة، والصدقة شعبة، والإحسان إلى الناس شعبة. هذه كلها شعب. Nah, cabang-cabang keimanan itu, ibu dan bapak, sholat cabang keimanan, saum cabang keimanan, haji, baca Al-Quran, menuntut ilmu, dan seluruhnya ini termasuk dalam cabang dari keimanan. وكل هذه الشعب متعلقة إما باللسان قراءة القرآن، ذكر، دعاء إلى آخره، أمر معروف، أو بالقلب إخلاص، محبة، توكل، أو بالجوارح أو بالمال. Dan cabang iman ini itu diamalkan salah satunya dengan lisan, zikir, dengan hati kita sabar, kemudian takwa dan sebagainya, dan dengan jawarih itu dengan kita melakukannya, contohnya sholat, zakat, saum dan sebagainya. حتى تكون من السعداء الذين ربحوا في الدنيا والآخرة. اقرأ صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنين. Ibu bapak, mari kita buka di awal-awal surah Al-Mu'minun yang Allah telah sampaikan keutamaan bagi orang-orang beriman itu. ماذا قال فيها؟ قد أفلح المؤمنون. Allah mengatakan, dan sungguh telah beruntung atau menang orang-orang yang mukmin. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Yang mana dia apabila sholat, dia sholat dengan khusyuk. والذين هم عن اللغو معرضون. Dan dari perkara yang tidak bermanfaat dia pun enggan untuk terlibat. والذين هم للزكاة فاعلون. Dan pada hal zakat dia pun menunaikannya. والذين هم لفروجهم حافظون. Dan mereka pun menjaga kemaluan-kemaluan mereka. إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Kecuali kepada istrinya ataupun kepada budak-budaknya yang menjadi pertanggungannya. فإنهم غير ملومين. Dan hal tersebut hal yang kemudian dimaklumkan. إلى آخر الآيات. Sampai akhir ayat ini. كذلك يقرأ قول الله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Ini dalam surat Al-Anfal. Dan apabila innamal mu'minuna alladzina idza ذكر الله وجلت قلوبهم. Sebagaimana orang-orang beriman jika dibacakan padanya ayat-ayat Allah maka bergetarlah hati-hati mereka. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanannya pada Allah. فالإيمان ليس بالتحلي وليس بالتمني والإخوة كما قال الحسن البصري. Ibu bapak, iman itu bukan diandai-andai, bukan juga kemudian diaku-aku, melainkan harus diamalkan sebagaimana Hasan Al-Basri mengatakan. الإيمان ما وقر في القلب وسكن في القلب وصدقه العمل. Dan iman itu apa yang diyakini dan kemudian dijujurkan, dibenarkan oleh hati dan kemudian dibuktikan dengan amalan. إذا حققنا هذه الصفة الأولى سيجعل لنا الرحمن ودا ومحبة. Dan jika kita telah mengamalkan, Allah akan berikan rahmatnya dan juga cinta. وسيدخلنا أعالي الجنان الفردوس الأعلى. Dan Allah akan berikan pada kita surga paling tinggi, yaitu namanya surga Firdaus. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Di dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca, sesungguhnya bagi orang-orang beriman dan beramal saleh maka tempat tinggilah surga yang paling tinggi. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Mereka kekal di dalamnya. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Dalam surat Maryam juga dikatakan, sungguhnya orang-orang yang beriman maka Allah akan berikan padanya
kecintaan dan juga rahmatnya. إذن هذه أول صفة من صفات الناجين من الخسارة. ما هي؟ Inilah satu sifat yang Allah sebutkan yang akan bahagia atau selamat. Apa itu? Beriman. الإيمان. Iman. الصفة الثانية. Yang kedua, masih sabar? Masih kuat? Masih. الصفة Pahala. الثانية التي تنجو بها يا عبد الله من الخسارة في الدنيا والآخرة. Sifat yang kedua yang akan menyelamatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat, العمل الصالح بعد الإيمان. amal saleh. قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Allah katakan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين. Tidak disebut soleh kecuali dengan dua syarat. الشرط الأول أن تكون مخلصا لله لا تريد شيء في الدنيا لا رياء ولا سمعة. Yang pertama, amalnya harus ikhlas karena Allah, bukan karena mencari dunia dan semua perangainya. Harus الشرط ikhlas karena. الثاني أن تكون متبعا في عملك لرسول الله. Yang kedua, amal solehnya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Sebagaimana kita hafal dalam surat Al-Mulk ini, yang menciptakan khalaqal maut, kematian dan juga kehidupan, dan ahsanu amala, amal yang terbaik. وقال تعالى في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Di akhir surat Al-Kahfi apa? Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan hendaklah tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. إذا شرطان حتى يقبل الله عملك. ما هما شرطان؟ Dua syarat yang amalnya diterima. Apa itu tadi? Pertama, إخلاص. ikhlas. Kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. صلى الله عليه وسلم. لا يكفي الإخلاص من غير اتباع السنة لأنه سيقع في البدعة. Ya, tidak cukup ikhlas tanpa sesuai dengan contoh Rasul. Karena kalau ikhlas saja tanpa contoh Rasul boleh jadi dia bid'ah, perkara yang terbaru, dibaru-baru. ولا يكفي ظاهر العمل اتباع السنة لابد بالقلب أن يكون مخلصا. Dan tidak juga hanya kemudian diperlakukan, tapi harus dipaksa hati kita mengamalkannya لأن karena الله Allah. سبحانه وتعالى غني عن أعمالنا التي يشرك فيها العبد فيها مع الله. Karena Allah tidak butuh dengan amal-amal kita, Ibu dan Bapak. Allah tidak butuh dengan seluruh amal kita. وهذه العبادة وهذا العمل الصالح يرافقه المحبة لله عز وجل والخوف من الله والرجاء من الدوام. Ada rukun ibadah? Rukun ibadah, Pak. Baik. Dan pastikan juga ada 3. Ini rukun ibadah. Pertama, ada khauf, ada takut pada Allah. Yang kedua, ada roja, ada haraf kepada Allah. Yang ketiga ada mahabbah, yaitu kecintaan pada Allah. ومن أراد أن يعيش عيشة طيبة سعيدة رغيدة في الدنيا والآخرة فليؤمن ويعمل صالحا. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunianya selamat dan juga kemudian menang, maka hendaklah dia beriman. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Allah katakan barang siapa yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan ia beriman, maka Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. وقال تعالى في سورة طه فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Dalam surat Thaha, kalau nggak salah 123, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah maka tidak akan tersesat dan tidak akan melarat. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Barang siapa yang menolak hukum Allah ataupun zikri itu aturan Allah, maka baginya kehidupan yang sempit,
العمل الصالح أيها ينجي من المصائب، ينجي من الكروبات، ينجي من المآزق، ويرفع الضيق والحرج. Amal soleh itu akan mengangkat kita dari berbagai masalah, akan mengangkat kita dari kemudian kesempitan hidup, dan amal soleh itu akan kemudian mengangkat kita dari semua permasalahan. أقص لكم قصة وأوجزها ولا أكتب عليكم. قصة beliau الرسول صلى الله عليه وسلم. Ada kisah menarik dan beliau tidak lama yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. يقول صلى الله عليه وسلم فيما معنى ما قال. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, بينما ثلاثة رجال يمشون في الصحراء. Suatu ketika 3 orang berjalan di padang pasir Sahara. فآواهم المبيت إلى مغارة إلى كهف. Kemudian suatu ketika dia pun berlindung di gua 3 orang itu. هذا الكهف عالٍ في جبل عالٍ، ليس لأن لا ينزل عليه المطر وغيره. Gua ini di atas ketinggian bukit. Mereka ini berlindung supaya tidak karena kemalaman ataupun tertimpa hujan. فلما دخلوا في داخل الكهف. Pada saat mereka masuk ke dalam gua itu, صخرة كبيرة فأغلقت عليهم الباب. turunlah batu besar dari atas yang menutup lubang gua itu. لا يستطيعون أن تفعل لأنها كبيرة. Dan 3 orang ini tidak bisa kemudian mengeluarkan karena saking besarnya batu menutup itu. ومهما نادوا ومهما صرخوا فلن يستجيب لهم أحد لأنهم في مكان عالي وفي صحراء. Pada saat itu mereka semua meminta tolong dan saling berteriak, tapi tidak ada yang menolongnya karena gunung itu tinggi di atas. قال بعضهم لبعض لن ينجينا اليوم إلا أن ندعو الله بأخلص الأعمال إلى الله. Perhatikan, ada tawasul, tawasul bi amal saleh, tawasul bil amal saleh ada. هذا العمل الصالح. Nah, tawasul bil amal saleh. Nah, perhatikan ibu dan bapak, ini mereka pun kemudian mengatakan kita tidak akan pernah keluar dari gua ini sebelum kita berdoa pada Allah dan kita bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan dengan keikhlasan. الآن كل واحد سيتذكر عملا صالحا جعله لله خالصا ولم يشرك به أحدا. Ya. Yang pertama, beliau mengatakan, aku adalah orang yang tidak pernah mensekutukan Allah dengan suatu apapun. فقال أحدهم اللهم يا رب إني كان لي والدين كان يبار بهما وبر الوالدين من أفضل الأعمال الصالحة. Kemudian orang yang kedua mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku punya orang tua dan aku belum pernah mendurhakai mereka berdua. Dan هذا الرجل كل يوم يذهب إلى رعي الأغنام ويأتي في الليل بالسوس والحليب ويشرب ويطعم والديه قبل أن يذهب إلى زوجته وأولاده. Dia pun yang kedua mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku punya kedua orang tua yang telah tua. Sebelum aku pulang dari rumah dari pekerjaanku, aku pun menyiapkan susu yang aku minumkan ke kedua orang tuaku sebelum aku datang ke anak dan istriku. في يوم من الأيام جاء متأخرا ووجد والديه نائمين. Suatu ketika si orang yang kedua ini datang terlambat dan melihat kedua orang tuanya sudah terlelap tidur. فكره أن يزعجهما ويبغضهما فبقي واقفا من الليل حتى الصباح حتى استيقظا بأنفسهما. Masya Allah, perhatikan, ini saking solehnya laki-laki ini. Dia pun menunggu ibu dan bapaknya yang tertidur itu supaya diberikan susu, diminumkan sampai subuh dan belum tertidur, menunggu kedua orang tuanya supaya. Dan yang memang orang kedua ini termasuk orang yang sangat taat pada kedua orang tua. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah, ya Rabb, jika amal yang pernah aku lakukan ini ikhlas karenamu, maka bukakanlah pintu ini. Rasulullah mengatakan, maka batu itu yang gede itu pelan-pelan terbuka, namun mereka semua belum bisa keluar karena masih belum terbuka.
يدعوها لنفسه فتأبى عليه لأن هذا فعل حرام، حتى احتاجت يوما مالا فشارطها، فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة قالت له اتق الله، فخاف من الله وتركها ولم يفعل الفاحشة. Perhatikan, laki-laki yang lain mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku pernah menyintai kerabatku. Kemudian suatu ketika kerabat ini butuh uang dan aku punya, aku pun memberikan dengan syarat dia mau tidur denganku. Pada saat laki-laki itu ingin menggauli perempuan ini yang jadi saudaranya, perempuan ini mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau pada Allah. Maka dia pun mengurungkan niatnya, mengatakan aku takut pada Allah. رفع يديه إلى السماء وقال يا رب إن كنت تركتها لوجهك الكريم وفعلت هذا الفعل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانزاحت الصخرة قليلا بحيث أنه لا يستطيع الخروج. Kemudian laki-laki ini pun mengangkat kedua tangannya, ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini adalah ikhlas karenamu, maka selamatkanlah kami dan bukakanlah pintu ini. Maka terbukalah pintu itu pelan-pelan, namun masih belum bisa keluar. والثالث كان له أجير كان قد استأجر عاملا، وهذا الأجير ترك أجرته وذهب. بعد سنوات رجع وهذا صاحب العمل قد زرع له واشترى له بماله بمال أجرته حتى صار عنده غنم وبقر كثير، فقال له خذ مالك كله، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. Masya Allah. Ini perhatikan yang ketiga. Suatu ketika, yang ketiga, dia ini punya hutang, dan pada saat ingin membayar hutang tersebut, orang yang beliau kasih hutang itu nggak ada, maka uang tersebut sama beliau ya dibelikan kambing. Dengan kambing itu diurus setiap tahun terus sampai jadi banyak. Setelah beberapa tahun saking banyaknya, datang orang yang ngasih uang tersebut kembali ke beliau. Maka beliau pun mengatakan, ini semua adalah hutang yang aku kembangkan, ambillah semua. Masya Allah. Kemudian berdoa, ya Allah, jika aku lakukan ini karenamu, maka keluarkanlah kami semua. Maka pintu itu pun terbuka dan seluruhnya selamat. هذا حديث في صحيح مسلم وهو صحيح رواه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قبل. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. أيها الإخوة والأخوات، إذا العمل الصالح سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. تصوم النهار، تقوم الليل، تبر الوالدين، تحسن إلى الجيران، إلى الفقراء، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تقرأ القرآن، ذكر كثير، وهكذا الأعمال الصالحة كثيرة. Ibu dan bapak, maka ketahuilah seluruh kebaikan akan menjadi sebab Allah akan mempermudah urusan dan menolong kita. Silakan baca Al-Quran yang banyak, berlaku baik kepada orang-orang, berbakti kepada orang tua, dan amal soleh yang lain. Semuanya itu akan mempermudah hidup kita dan juga di mata Allah. Sifat yang ketiga dari sifat yang Allah Ta'ala Allah katakan, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan senantiasa berwasiat dengan kebenaran. Ya, Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh. ولك أقارب، لك جيران، لك أحباب في العمل، في الشركة، في الطريق، في أي مكان، لكنهم لا يعرفون الإيمان ولا العمل الصالح. Kita punya kemudian pekerjaan, punya tetangga, punya kesibukan dan lain sebagainya, namun ini kesempatan kita untuk beramal soleh padanya. ووظيفتك الثالثة هي أن تدعو الناس إلى الحق. تدعوهم إلى الصلاة. إذا كان لا يصلي جارك أو قريب لك تقول له صلي فإن تارك الصلاة كافر. Nah, maka ini kewajiban atau kesempatan bagi kita untuk mendakwahi kebaikan baginya. Kalau ada tetangga yang belum sholat, katakan, Bapak Ibu wajib sholat itu, karena nggak sholat kafir. وإذا كان كنت في شركة ولك زملاء تجار لا يؤدون الزكاة خوفهم بالله عز وجل وذكرهم وأوصهم بالحق وأوصهم بإخراج الزكاة. Nah, kemudian kalau kita punya teman di sekantor yang belum berzakat karena dia mampu, padahal
kita takuti dia dengan keutamaan berzakat dan ganjaran bagi yang tidak mau berzakat. فإذا رأت امرأة أختها أو سمعت أختها من النساء تغتاب وتتكلم كلاما فيه غيبة أو نميمة فلتقل لها اتق الله. Dan kalau kita mendengar ibu-ibu ini biasanya yang berkumpul untuk menggibah antara satu dengan yang lain, kita katakan sebentar atau cukup, gak boleh, itu hal yang dosa. أو امرأة متبرجة تزين كاشفة عن شعرها وعن عورتها فتقول لها اتق الله. Atau perempuan yang belum berhijab, kita katakan takutlah pada Allah, berhijablah karena قال Allah. تعالى في سورة لقمان في وصية لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. Allah katakan dalam surat Luqman, wahai anakku, tegakkanlah salat, suruhlah orang kepada yang baik dan cegahlah dari yang mungkar. واصبر على ما أصابك Dan bersabarlah atas apa yang akan menimpamu, إن ذلك لمن عزم الأمور. karena sesungguhnya hal tersebut adalah keutamaan yang baik, perkara yang baik. كل كلمة طيبة تأمر بها أو تأمر بها أخاك المسلم فلك بها أجر. إذا علمته سورة من القرآن، آية من القرآن، حكما شرعيا، مسألة فقهية، فالدال على الخير كفاعله. Apapun yang kita berikan, entah itu kemudian mengajar pada kebaikan, melarang dari kemungkaran, itu adalah kebaikan yang akan kita dapatkan. Sebagaimana Rasul mengatakan, ad-dalu kafa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka kebaikan itu akan didapatkan bagi orang yang menyuruhnya. الصفة الأخيرة من صفات الناجين Sifat terakhir dari sifat yang Allah akan berikan kepada التواصي بالصبر. untuk berwasiat dengan sabaran. أنتم ما شاء الله متعبون كلكم وجئتم من بلاد بعيدة، لكن جزا الله خيرا الذي جاء بكم لهذا المكان وأوصاكم بحضور مجلس العلم ووصاكم بالصبر على حسن الاستماع. Ya, ibu bapak datang ke tempat yang jauh, datang ke tempat ini dan yakin katanya capek. Maka dengan kesabaran yang ibu dan bapak lakukan ini, insya Allah Allah akan berikan kebaikan dari duduk-duduknya ibu dan bapak di sini. الصبر ثلاثة أنواع. Sabar itu 3 macam. صبر على الطاعات. Sabar dalam ketaatan. أنتم الآن تصبرون على هذه الحلقة Dan وهذه. ibu bapak sekarang sedang sabar dalam ketaatan. يصبر الإنسان على سماع العلم، على قيام الليل، على صيام النهار، على إنفاق المال وغير ذلك. Kita sabar ketika mendengar ilmu, sabar ketika qiyamul lail, sabar ketika belajar dan lain sebagainya. كذلك القسم الثاني والنوع الثاني من الصبر الصبر عن المعاصي. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat. النفس تحب الشهوات وتحب المال وتحب أشياء كثيرة فينهاها عن المعاصي ويصبر. Nafsu itu suka dengan apa yang dilarang oleh syariat, suka dengan hal yang maksiat, syubhat, syahwat dan sebagainya, maka kita hilangkan atau tangguhkan itu. النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. Yang ketiga, sabar akan ketetapan takdir dari Allah. وبشر الصابرين Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا Yaitu apabila mereka didera musibah, mereka pun akan mengatakan, إنا لله وإنا إليه راجعون. mereka akan mengatakan inna lillah, sesungguhnya kita dari Allah, wa inna ilaihi, dan kita akan kembali padanya, raji'un. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Mereka lah yang Allah akan bersalawat padanya dan berikan rahmatnya padanya. وأولئك هم المهتدون. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. قال تعالى وبشر الصابرين. Allah katakan lagi, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Ya, di dalam surat Az-Zumar, sesungguhnya ganjaran bagi orang-orang yang sabar adalah ajrun bighairi hisab, pahala yang tak terbatas. هذه الدنيا دار بلاء فيها طاعات، الإنسان في الطاعة وفيها معاصي وفيها مصائب،
يجب علينا أن نصبر عليها. Inilah dunia, tempat kita penuh dengan ujian, tempat kita penuh dengan larangan dan kemudian halangan, maka bersabarlah dengannya. إذن هذه 4 صفات من يعددها ونقول. Inilah 4 sifat, mari kita ulangi bersama-sama dan kita akan tutup. Gimana? Yang pertama, beriman. Kedua, beramal soleh. Yang ketiga, bersedia pada kebenaran. Yang keempat, saling berwasiat dengan kesabaran. Paham? أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين العاملين الصابرين المتواصلين. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa sabar dalam keimanan dan senantiasa melaksanakan amal soleh sampai kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. وأن يكتب لنا في الدنيا والآخرة السعادة وفي الآخرة الحسنى وزيادة. Dan Allah menuliskan kepada kita kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat dan pemilik semua keutamaan dan kebaikan. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salam Ila liqa'in akhir insyaallah. Insyaallah ketemu lagi dengan beliau di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ibu bapak, di tempat lain sudah azan.